Kemarin saya sebelum pensiun beli tanah. Enak. Sementara 2 pickup. Duh. Menanam itu. Iya. Rumput. Beli tanah saya. Iya, Mas. Nanti setelah pensiun rumput saya sudah tinggi-tinggi. Iya, benar. Makanya kemarin saya beli tanah 2 pickup. Sambil ngantor, ngobrol bentar rek. Podcast Sanggar Rek. Selamat datang di podcast Sangare. Sambil ngantor, ngobrol bentar rek. Masuk lagi. Ya mau aja disuruh-suruh ya. Oke, podcast kita kali ini kedatangan tamu yang spesial ya, yang bukan cewek tapi bapak-bapak ya. Karena ndak semua itu mau, bapak itu diundang siapa aja tuh ndak semua mau datang, cuman kita yang karena dekat dengan kantornya. Nah, selamat datang Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur, Bapak M. Purnomo Sidi. Tepuk tangannya dong. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Sambil ngantor ngobrol bentar. Selamat datang Pak Purnomo Sidi. Biasanya teman-teman manggil Babe. Ya. Iya, saya manggil Babe ya. Bisa ya. Kalau manggil papa kan di rumah sudah banyak. Oke, siap. Boleh perkenalan singkat dulu Pak Purnomo. Babe ini masuk sini tahun berapa? Dari awal di mana gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini karena jelas honornya, jadi saya datang. Iya. Prinsip itu dasar. Benar. Nah, honornya jelas, maka saya datang. Iya. Kalau cerita tentang latar belakang dan lain-lainnya, ini saya cuman ngasih tahu, ibarat pusoko atau gaman. Saya ini malati. Malati itu bertuah gitu loh ya. Karena saya sudah kerja, benjenan semua belum lahir di dunia. Utamanya kamu, Dila. Kalau orang bilang jadi ndok kamu namun siapa. Tahun berapa berarti? Saya mulai mengabdi ya di kantor yang jelek ini. Ini tahun 84. Oh, 84 tuh saya masih angan-angan. Lah. Saya nih termasuk barang langka lah. Barang langka. Jadi saya ngabdi di Bapenda sudah 38 tahun 4 bulan. 38 ya. Sudah pindah kira-kira diusir ini kira-kira ada 12 lokasi daerah. Jadi sekeliling-keliling gitu. Namanya rotasi. Oh, rotasi. Jadi dipindah dari sini ke sini ke sini. Dan ini konsekuensi logis seorang pegawai, seorang ASN. Karena dulu saya ngelamar pertama kali itu sanggup ditempatkan di mana saja gitu. Jadi saat dirotasi ya manut. Ya, gak boleh protes ya. Gak boleh, amanah itu. Yo, siap. Itu dari 84 tahun 84 sampai 2000 sekarang berapa? 2022 ya. Kenapa saya lupa? 2022 38 tahun. Ya. Umur saya masih 33 lebih. Lah makanya saya bilang malati saya ini. Bukan meleti ya? Malati. Sejenis keris berarti. Ya. Kira-kira seperti itu. Oh, jadi karena ya lama di pengabdian, jadi banyak teman saya. Karena sekali pindah UPTD langsung kenal. Dulu tuh 50 pegawai langsung kenal. Wah. Sama istri sama keluarganya.
Berarti saya memaknai kalau dimutasi itu saudara saya tambah 50. Benar. Karena dulu pegawai itu belum minimalis kayak gini. Iya sekarang. Dulu pegawai itu masih banyak. Dipindah lagi ke kantor sana. Dulu rata-rata kan pegawai 50. 50. Punya saudara lagi 50. Jadi saudara saya ini banyak sekali. Iya. Karena Seperti itu. pepatah mengatakan banyak teman banyak rezeki. Ya. Karena banyak anak banyak rezeki itu kurang gitu. Ya. banyak anak kok banyak rezeki. Ya. Bayar sekolah, susu. Dulu tahun 84 langsung masuk ke Surabaya Ya. Timur ya, Be? Jadi ini saya itu pegawai paling rendah. Loh, kok paling rendah? Jadi lawang dulu itu ijazah SMA nekat bekerja. Oh, nekat. Nekat bekerja. Umur 20 tahun dengan bekal ijazah SMA melamar pekerjaan. Kenapa? Biar bisa kuliah. Oh, loh, harus apa untuk melamar pekerjaan harus untuk kuliah? Iya. Malah kebalik ya? Sekarang kan kebalik dunianya anak-anak itu. Kuliah dulu, Baru. soro kerja. Ya. Iya benar. Daftar gitu. Kalau saya dulu kerja dulu biar bisa kuliah. Karena orang tua di desa nggak bisa membiayai. Oh, iya. Orang tua di desa bisanya nyekolahkan sampai SMA. Benar. Setelah itu mandiri. Iya. Dari desa di Medion ngemboro ke Surabaya bekerja. Ya di tempat sini. Langsung ke Mulai Surabaya. awal 84 ya di sini bertugas di Langsung ke Surabaya Timur ya, Be? langsung Surabaya Timur. Nah, tahun 84 sama 2022. Itu ada bedanya nggak sih, Bi? Kantor ini. Kantor ini membingungkan. Ibarat cewek no seksi kantor. Gak jelas, posenya berubah-ubah terus ini. Iya. Mungkin kalau di alamat kop surat kan menur 31. Iya, 31B. Namanya dulu kantor ini menghadap ke barat. Oh, ada pesan. Makanya alamatnya menur, enggak Kertajaya, enggak Manyar Kertoharjo. Benar. Mungkin kepanasan atau gimana terus berubah. Ada selatan. Iya. Rubah madep itu lho. Iki madepnya. Oh, Seksi lagi. Ini enggak jelas ini. Rubah-rubah. Dulu nu di sini ada jembatan Sirotol Mustaqim namanya. Di gedung ini dihubungkan dengan gedung Samsat. Itu ada jembatannya. Jadi yang menghubungkan lantai 3 gedung Samsat ke kantor kita ini. Terus di sini ada gudang berkas. Berhubung. Kita membangun baru kantor badan ini. Yang baru, yang baru. Kantor badan setelah berdiri tidak punya wajah. Loh. Lah buntu, ketutupan tangga, ketutupan pintu masuk dari sana. Oh. Akhirnya jembatan Sirotol Mustaqim tadi itu roboh nih. Akhirnya punya wajah itu. Oh. Jadi ini membawa korban. Membawa korbannya gudang berkas, jembatannya hilang ya akhirnya gitu. Gampang rubah seksi ini. Iya benar. Nah, wacananya tambah sangar lagi. Wacana kantor ini hilang. Kok bisa? Wacananya coba nggak ada COVID, kantor ini hilang. Untung diselamatkan COVID. Jadi COVID itu tidak selamanya bahaya. Oh iya benar. COVID itu bisa menjamin keberlangsungan benyan tetap di sini. Kalau tidak ada COVID, benyan kos di situ. Oh iya. Kantor ini Pedol desa ini. sama yang saya alami tahun 87. Nggak ada apa, nggak ada. Kantor ini roboh. Loh. Atapnya roboh. Untung nggak membawa korban. Akhirnya dibangun. Kita, Iya. teman-teman saya Surabaya itu pindah di ruko. Pojokan. Kayak sangarnya lagi sebelahnya tuh panti pijat. Lah. Bener ini fakta karena saya pelakunya.
Iya. Jadi depannya gereja itu loh. Oh, yang belakang. Belakang depannya gereja, iya, sebelahnya ini. bonek Karena ini rubuh harus dibangun. Kita ngontrak di sana, di ruko itu, lantai 3. Sakar. Iya, sangar. Jadi, nah ini kemarin karena konsep kita ke depan, jadi bahwa ternyata sejatinya pemilik aset atau tanah di parkir timur itu bukan Bapenda. Bukan punyanya Bapenda. Sejarahnya kita kurang tahu. Yang jelas sampai saat ini kita tuh tidak punya tidak punya sertifikat. Kita. Nah, sekarang kita tuh nekat aja menempati digunakan untuk parkir. Iya. Nah, ke depan seandainya tadi dari proses pemiliknya meminta dan lain-lain sebagainya, maka kita harus punya lapangan. Benar. Utamanya untuk parkir. Parkir benar. Ya. Upacara juga ini. Sehingga nanti konsepnya dulu sebelum Covid itu ini jadikan lapangan. Ya, terus nah sementara sebelum dirubuhkan lagi ya, biar enak dipandang dan perlu. Iya, benar. Itu mulai saya zaman ada pojokan kok ditanduri sono. Oh iya. Pojokan itu kan kalau kita Gak jelas kesannya kayak runden. Rumbu-rumbu. Hutan belantara. Hutan belantara. Mbok dengan gini mbok kayak kafe. Wow, ya bagus itu. Kayak Kafe gak ono anggare ya jabuti sono tanduri duren. Nah. Benar. Enak. Ono hasilnya payu. Iya benar. Sebelum ini dia dihancurkan ya, nanti seandainya dihancurkan. Tapi hanya menunggu waktu. Karena bagaimanapun kalau sana sudah dengan kita harus punya. Iya benar. Selain lebih bagus lagi selain ditanami durian itu ditanami benih-benih Cinta. Benih-benih kebajikan. Tapi jangan musola loh ya. loh. Jangan. Iya, masa musola nang Sulit pojokan. parkirnya. Iya bener. Iya benar. Dekat masjid. Terus kan ini kalau pengalamannya Babe itu udah dari tahun 84 sampai tahun 2022. Ada gak sih apa tuh namanya kiat-kiat itu, Be? Kan dari dulu kantor ini Samsat itu kayaknya orang-orang awam itu lihatnya ya Samsat itu ngono ae gitu. Ya Samsat dari dulu kayak gitu. Enggak ada perubahan. Ada gak sih, Be, kiat-kiat? Tak ceritani ya caranya. Iya, enggak apa-apa, kita lama kok. Jadi cikal bakalnya Samsat itu kantornya di Ngemplak. Oh, Ngemplak. Jalan Ngemplak itu, yang sekarang kosong itu loh. Ngemplak itu daerah Kembang Jepun loh. Boleh. Bukan. Iya toh. Jimarto situ loh. Oh, Jimarto. Pinggir kali itu. Iya. Nah, Saya kan di situ. masih muda. Semuanya dulu tuh UPTD Surabaya itu ada 5. Oh, ada 5. Ada 5. Sekarang kan cuma 4. Dulu ada Surabaya Tengah. Oh, tengah. Di Embong Sawo itu. Embong Sawo, benar. Surabaya Pusat. Surabaya Pusat. KUPTD-nya almarhum itu bapaknya itu loh, anak itu loh. Oh, gue nih. Pak Harko dulu Pak Harga. Oh iya. Dulu kok beli sebelah Surabaya Tengah. Terus karena sesuatu hal perampingan akhirnya dari Empat. Iya. Dari Samsajana Ngemplak itu terus akhirnya bangun ini. Pindah ke sini 87. 87. 87 pindah ke sini ini bukan Samsat Surabaya Timur. Samsat Surabaya. Jadi 1. Jadi 5 UPT. UPTD 5 Samsat jadi 1. Lantai 1, lantai 2. Rombongan. Itu seperti itu. Ya, Iya. seperti itu. Yang sangar lagi. Sangare. Sangare. Sangare.
Di sini ini tahap awal komputerisasi. Jadi dulu notis yang penyenan sekarang notis pajak itu Iya. diketik sama tangan. Oh, diketik. Ketik. Kalau nggak tulis ditulis sama tangan. Waduh, sore ya, Pi. Iku lah, kalau yang bayar 1.000 nih ya. Asam murah gitu. Semuanya Keriting Nah, tangan. itu. Ada berkah ditulis. Hmm. Terus kita mengarah ke era komputerisasi Ya. bertahap itu. Ah, Bertahap akhirnya mulai dulu iya. memang namanya samsat harus datang, Ya, harus datang. harus ngantri, dan hanya satu. Dalam perkembangannya jumlah kendaraan semakin Banyak. meningkat, Hmm. WP semakin banyak. Banyak. Akhirnya komputerisasi diutamakan. Hmm. Akhirnya kita sudah computerize, Hmm. termasuk dari sisi proses pembayaran. Mulai. Kalau dulu mulai notis pajak ditulis, diketik, nggak nutut, bayarnya itu pakai mesin sepeda. Nggak tahu ya, sayang kemarin hilang semua mesin sepeda. Jadi mesin sepeda itu mesin elektrik buatan Swedia. Hmm. Itu saya juga heran. Prinsip kerjanya sekarang kalau di sini masih ada style stroke. Iya. Style. Sama seperti ini. Ah, Tapi bisa transaksi jutaan, puluhan juta bisa. Tuk tuk tuk, gredek, tuk tuk tuk, gredek. hmm. Ini sebenarnya Hmm. dalam perjalanannya, karena memang sebuah keputusan dalam arti sebuah keharusan, Hmm. karena layanan publik sudah menjadi nafas daripada birokrasi saat itu, Hmm. sehingga kita mulai mengandalkan Komputerisasi. komputernya sudah selesai. Loh. Komputerisasinya sudah selesai. Ah, ah. Tetapi masih tetap samsatnya satu saja. Oh, ya, Tempat pengembangan. pembayarannya satu saja. Benar. Terus habis itu dilakukan. Sehingga di era tahun 2000-an itu kita memulai yang adanya payment point. Ya, Samsat. Intinya konsepnya adalah menyediakan tempat layanan Ah, yang mendekati domisili masyarakat. lebih dekat ke masyarakat. Namun untuk layanan yang sifatnya pembayaran tahunan. Iya. Oh, tahunan aja ya. Ya, sehingga dari situ embrionya WP semakin terurai, tidak Hmm. ke sana. Berikutnya berkembang lagi, ada yang namanya mobil keliling, Mobil keliling. Drive-thru. Benar. Corner. corner, dan berkembang terus. Dan syukur alhamdulillah karena memang sesuai dengan misi kita. Misi kita kan ada dua. Iya. Jadi kalau di rencana strategis kita, sasaran daripada indikator sasaran kinerja kita itu adalah peningkatan pendapatan abdi daerah dan peningkatan kualitas layanan publik. Penjabaran dari kualitas layanan publik itu adalah ke arah menyongsong digitalisasi. Wah, makanya Akhirnya kita sekarang saat ini sampai pada titik yang namanya konsep layanan digitalisasi digitalisasi. yang dalam implementasinya wujudnya adalah PPOB, Payment Point Online Bank, dan Marketplace. Oh. Sama satunya apa Mas? Dewa. Wallet. Boleh tepuk tangannya dong? Jadi Dan yang dibanggakan Iya. inovasi kita ini pertama dan satu-satunya di Indonesia yang layanan layanannya payment point. yang layanan Pakai channel. Samsat 4.0 ini. Oh iya siap. Di Tepuk tangan lagi. tempat Bang. provinsi lain juga bisa membayar ke Indomaret. Tapi wajib pajak nerimanya hanya bukti bayar.
kode bayar. Iya benar. Harus kembali. Benar. Kalau kita ini tuntas. Jadi, tuntas sudah selesai nganu. Lah, ini ke depan adalah ke depan ini harus kita kembangkan lebih. Iya. Agar terwujud tersedia layanan yang betul-betul sesuai harapan dengan masyarakat. Benar. Iku kok suwe-suwe gak ono iklan itu? Oh iya. Kesel aku ngomong. Ngomong. Oh. Gak dimanggak nih, gak diapa nih, gak jelas ini MC nih. Tepuk tangan. Ganti. Iya. Sebenarnya itu saya mau nawarin ini loh, Bi. Madu. Oh iya? Iya, ini Loh. madu. Cuman Ini madu tawon. hah? Madu sapi enggak ada. Madu dari tawon semua. Lah madu kok nggak kental? Nah, itu. Ini madunya bisa langsung diminum. Oh. Jadi ini adalah bentuk RJU pemungkutan RJU di UPT Surabaya Timur, salah satunya ini. Oh. Jadi kalau teman-teman yang punya produk atau ingin memasarkan produknya itu bisa ngubungin kantor UPT Surabaya Timur ya. Nah. Nanti ada di bawah sini ya. Ini nanti editornya ini sini tadi saya atau sini. Nah, ini. Atau mana yuk? Mana? Sana ya. Nah, Ben. Ben editor untuk suara Siti, oke? Masuk anu ya kelihatan. Atau ini nanti. Ini hubungi ke nomor itu ya. Jadi ini contohnya ini adalah displaynya ini dari Madu Nusantara, dia produknya adalah Honeymoon ya. Ya Honey Lemon. Ini kalau ini ada perumahan B. Nah, Ini aku mau pensiun mau beli kan. Oh, masuk. Iya benar. Bagus. Ini perumahan. Di mana ini? Ini di Medayu. Kemarin saya sebelum pensiun beli tanah. Oh, enak. Sementara 2 pickup. Duh. Nanam itu loh. Iya. Rumput. Bukan. Beli tanah saya. Iya, Mas. Nanti setelah Keren. pensiun rumput saya sudah tinggi-tinggi. Iya, benar. Nah, ini kemarin saya beli tanah 2 pickup. Dipikir Nah, ini kalau ada rumah 2 hektar. lah kok kantor kok ada gininya, ceritanya gimana? Ya ini B, salah satu bentuk retribusi jasa usaha yang dipungut oleh UPT seluruh Jawa Timur. Jadi bisa berupa flyer, gini nanti harganya juga ada di masing-masing ya. Flyer itu berapa, satu titik berapa, kalau produk itu berapa, atau open booth yang di Samsat. Kalau misalnya ini, ya benar. Ini, Sama editor mana? iya bener, tegasnya saya itu ya. Ini atau mana lagi ya? Mana, ayo. 1, 2, iya. Udah nggak usah lama-lama ya. Itu contohnya saja. Ya. Oke, kembali lagi Saya terus tenang. Saya senang. Intinya terima kasih yang sangar lagi. Iso didol ning internet. Wujudnya apa ini jenenge apa ini? podcast. Lah, Ya ini kan di YouTube, jadi kelihatan terus, bisa diputar-putar. Jadi Bagus, harganya ya lumayan. jadi konteks inovasi layanan ya sementara ini mengarah ke bidang pajak, tapi ini konteks daripada intensifikasi pemungutan atau peningkatan pendapatan nasabah diantara melalui saran. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Oke, balik lagi ya Be tadi. Tadi kan Babe itu sudah apa ya? Sudah senior ya. Senior terus katanya ini mau pensiun apa pindah tuh? Saya ini kalau kendaraan bermotor mau mutasi atas nama tetap keluar provinsi. Nah, saat ini saya sudah ngurus fiskal F2.
mari ngono cabut berkas. Balik nama. Jadi ning database hilang aku. Repot jane mau aku asline mau aku. Ya apa meneh. Tambah aku sama karena gini. Karena saya kan dipenda juga. Oh iya. Karep itu aku mau buka cabang Pandugo gitu. Mbah wujute UPTD apa cabang Pandugo ngono lho. Lah wong jek rasa koyo ngene dikon pensiun aku. UPT Mandugo. Itu tadi sebagai senior ya, B. Punya ini nggak, B? Apa namanya? Saran atau kiat-kiat itu yang harus dilakukan sekarang kan namanya ASN bukan PNS lagi. Untuk ASN junior untuk membawa apa ya, Bapenda ini lebih milenial atau lebih besar lagi itu punya itu nggak sih? Pesan-pesan ini saya ingat betul pimpinan badan dalam setiap kesempatan itu secara alami atau proses yang harus PNS itu pasti akan mengalami rotasi, promosi dan pensiun. Yeah. Contohnya saya ya. Yeah. Saya mengalami promosi dari staf menjadi kasih menjadi kepala UPTD. Itu kan hal yang jamak. Saya setelah di posisi KUPTD saya mengalami rotasi dari UPTD 1 ke UPTD lain. Nah, ini sesuatu yang mesti terjadi. Nah, kalau itu terjadi, ini kita memang harus mempersiapkan mental kita semuanya. Karena kalau sudah bicara rotasi atau promosi, itu bicara amanah. Kalau bicara amanah berarti ada sesuatu yang dititipkan oleh Tuhan kepada kita melalui SK. Benar. Ya. Benar. Nah, dimanapun tempatnya, kalau sudah mendapat amanah, bicaranya tidak boleh suka dan tidak suka. Bicaranya dijalani amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Siap. Ya, Siap. itu yang harus dilakukan. Karena apa? Ini masalah laten, masalah pokok yang terjadi di teman-teman kita. Giliran dirotasi, ceritanya ngalor ngidul, sempurat, misalkan karena ini kebutuhan organisasi harus. Ya contoh kalau memaknai secara dalam tentang amanah ya tadi. Saya dipindah ke sana ternyata punya saudara lagi 50. Benar. Ya, dipindah ke sana lagi. Ya ini yang kedua bicara masalah rezeki. Jadi satu, dipindah kemanapun itu tarifnya sudah jelas. Kalau kita pegawai dengan golongan ini, maka hak-hak dari pemerintah sudah ada. Siap. Jadi sama, golongan 2 dipindah sana, bekalnya dari pemerintah sama, dari pemerintah. Kita bergerak ya ini bekal yang sama. Jadi bicaranya nggak enak. Tapi kadang kita disibukkan dengan rezeki. Nah kalau memanai rezeki itu sesuatu yang tidak sebagaimana makna seperti benarnya, maka kita akan berantakan sendiri. Karena rezeki itu sebenarnya kan urusan kita dengan Allah. Benar. Ya, benar. Kita. Jadi lek panjen dudu rezekine ya ora oleh, ya ora nyanda. Lah kadang kita pusing dengan yang mana ini. Jadi sebenarnya tapi apa yang sudah diberikan pemerintah dalam hal ini Bapenda ini itu yang dinikmati yang jelas-jelas. Nah kadang kita itu jadi nanti ke depan utamanya adik-adik saya yang kelak akan menjalani promosi dari staf ke eselon atau ke pejabat fungsional dan karena sesuatu hal harus pisah dari keluarganya
maknai apa? Kata-katanya Babe apa? Ceritanya Babe tentang amanah ini. Biar ndak ngerungsu. Karena apa? Kalau kita tidak segera memahami itu, di tempat yang baru isinya yang gerundel tok. Gondok ngene-ngene loro. Tambah repot. Ya, jadi Yosua Skaduan. Karena apa? Mau ndak suka kalau bicara organisasi, disparitas pegawai itu harus. Nggak mungkin mergo kono adoh terus ini omahe cedak kasih pendataane loro ae gak apa-apa mergo kabeh penduduk lokal gitu. Sing kono mergo adoh gak ono wong lokale kasih pendataane kosong ae ngono. Gak oleh ngono ngawur ae. Sak karepe dhewe gak oleh. Kira-kira seperti itu. Siap, makasih. Oke, kayaknya aneh ya, Be. Dulu pernah jualan es cendol ya. Apa iku? Kasih deh. Ya, anu lho, denger omongane Babe itu seger. Adem, seger ngono. Karena Cuman, dekat dengan ini. Iya, masuk. Jadi terus cendol nang sore wit ringin. Sepoi-sepoi gitu. Iya bener. Mari delogok itu. Ilmune lontrok kabeh. Apa iku? Sak kelingan DL iku gak enak ya. Bukan saya yang bilang, bukan saya yang ngomong ya. Iya. Babe dhisik ya. DL cek gorong pajak ini. Dulu DR-nya namanya SWTV. Oh. Jadi dulu tuh ada pengurahan namanya sumbangan wajib pemilik televisi. Ya. Sering Babe itu berkirik zaman dulu. Dua tek semua tuh kuirek di sini. Apalagi di daerah timur itu, daerah baru itu banyak yang ini loh. Kenangan itu sangar dulu. sangar ya. Tapi dulu saya juga banyak kenalan waktu DL gitu. Ini kenalan apa ini? Ya, kayaknya jangan diterusin, Be. Nanti ada perang. Ayo minum dulu. Iya, minum dulu. Ya Allah, ya Allah. Oh itu makanya enggak boleh masuk. Siap. Ya. Kayaknya kan cukup dulu ya. Oh gitu ya. Kalau saya denger ceritanya Babe itu kayaknya sinetron tersanjung kalah. Wow, 84 tadi masih 86 tadi ya, masih tahun 86. 87. Belum 90 sampai 2000. Tapi nanti 23 aku gak ngerti apa-apa. Ya, karena mutasi. Ya, karena ya balik nama F2 mau. Iya benar. Guru fiskale F2 iki mau. Guru F2 iki mau. Oke, siap. Oke, sampai sini dulu, Be. Terima kasih ya, Be, atas datangannya. Nggih, matur nuwun. Ojo lali lho sing Dik mau ojo lali lho ya. Oh iya. Wis. Iya benar. Anu Be, tanda tangannya Babe masih anu. Ini saya tak WA. Menjilat terus. Oh iya, satu lagi, Be. Kita punya apa tadi? Adalah dari penonton. Bentar ya, Be. Nah, ini ada surprise karena Babe kemarin tanggal 27 itu ulang tahun. Iya, alhamdulillah. Kita rayakan di sini nih. Selamat ulang tahun, Babe. Selamat ulang tahun. Udah? Wih, nyanyi melek enggak sih? Itu Be, bunganya itu bukan RJU tapi itu dari kebun belakang. Sonone berbunga ini. Iya bener, sononya Iya. berbunga. Terus ini ada satu lagi, iya ini Be. Oke. Spesial untuk Babe, monggo. Ini dari teman-teman Surabaya Timur yang dulu juga notabene putra Iya. putrinya Babe. Ulang tahun. Ini
karena sesuatu hal dan lain hal. Iya. Sekarang caranya nggak ditiup, Diapain lu? ditiup. Iya. Oh. Boleh. Sangare, iya. Ulang tahun di era Covid. Ya bener. Oke teman-teman, oke guys. Wangi, iya. Oke teman-teman, cukup segini dulu ya podcast kita kali ini. Jangan sampai ketinggalan untuk saksikan podcast kita berikutnya dengan narasumber yang tidak kalah seru dari Babe. Oke, sekali lagi ya closingnya. Aku tadi ngomong apa sih? Iya. Oke, sampai jumpa di podcast Sangare sambil ngantor ngobrol bentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke, sabun. Sambil ngantor ngobrol bentar. Podcast Sanggar.